kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Howard Gardner. Implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah daya upaya yang disengaja secara terpadu dalam rangka memerdekakan aspek lahiria dan batinia manusia. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Artinya, pengajaran ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan dan memberi kecakapan, pengertian serta pelatihan kepandaian kepada anak-anak yang dapat berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang mencerdaskan budi pekerti itu berkuasa untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa manusia, baik dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dilenyapkan, maupun dalam arti menutupi, mengurangi tabiat-tabiat jahat yang tidak dapat dilenyapkan sama sekali, atau tabiat biologis karena sudah bersatu dengan jiwanya. Konsepsi pendidikan demikian yang mendasari penilaian Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan barat atau pendidikan model penjajahan Belanda tidak tepat dan tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena bersifat triggering, touch order atau perintah, hukuman, dan ketertiban. Karakter pendidikan semacam ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam prakteknya merupakan suatu perkosaan atas kehidupan batin anak-anak. Yang pertama, asas kodrat alam. Asas kodrat alam atau asas tertib damai bagi Ki Hajar Dewantara adalah hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dengan kehidupan umum. Dalam konteks itu, pendidikan mesti dilaksanakan dengan maksud pemeliharaan atas dasar perhatian yang besar kepada kebebasan anak untuk bertumbuh lahir batinnya sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan ini mengandung arti bahwa pengajaran berarti mendidik peserta didik menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Dalam khazanah pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan, yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Yang ketiga, asas kebudayaan. Asas kebudayaan ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika revolutif dalam khazanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Yang keempat, asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat penting sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Melalui asas ini, Ki Hajar Dewantara hendak menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya dan perasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Yang kelima, asas kemanusiaan. Asas ini pada dasarnya mengandung makna persahabatan antar bangsa-bangsa. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya bangsa Indonesia menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, implementasi pendidikan menurut Howard Gardner. Howard Gardner menemukan teori multiple intelligence ketika melakukan Project Zero yang didirikan Nelson Gottman yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan seni. Multiple intelligence adalah istilah yang digunakan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Dari Gardner sendiri, ia menyatakan ada 9 tipe kecerdasan. Biasanya seorang anak memiliki 1 atau lebih kecerdasan, tetapi amat jarang yang memiliki secara sempurna 9 kecerdasan tersebut. Gardner menyatakan people are born with certain amount of intelligence, bahwa seorang anak manusia lahir ke dunia memiliki lebih dari 1 potensi kecerdasan yang mungkin bisa berkembang, walaupun perkembangan tersebut berbeda dari satu orang dengan orang lain.
Lebih lanjut, Gardner menambahkan bahwa after all, intelligence arises from the combination of a person's genetic heritage and life condition in a given culture and era. Kecerdasan berkembang sesuai dengan lingkungan yang berpengaruh pada seorang diri individu. Maka itu, kecerdasanlah yang menjadikan perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya. Gardner menyusun beberapa daftar kecerdasan dalam buku Frames of Mind pada tahun 1993, yaitu A. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis, seperti dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, maupun orator. B. Kecerdasan logis matematis. Logical mathematical intelligence involves the capacity to analyze problem logically, carry out mathematical operation, and investigate issues scientifically. C. Kecerdasan visual spasial. Gardner menyatakan dalam keterangan tersebut bahwa kecerdasan ruang memiliki potensi untuk mengenal dan memanipulasi pola ruang yang luas dan pola ruang yang kecil. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk membentuk dan menggunakan model mental. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dalam atau dengan gambar dan cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian visual seperti film, gambar, video, dan peragaan yang membuat model dan slide. D. Kecerdasan musikal. Gardner pernah berkata bahwa musical intelligence entails skill in the performance, composition, in the appreciation of musical pattern. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kecerdasan musik terkait dengan kepiawaian dalam menampilkan, mengarang, dan menyusun serta mengapresiasi pola musik. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. E. Kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh melibatkan kesanggupan anggota badan untuk mengatasi masalah atau tampil di hadapan publik dan memiliki potensi untuk menggunakan fisik secara keseluruhan, seperti halnya yang dikatakan Gardner. Bodily kinesthetic intelligence entails those part of the body to solve problems or fashion product potential of using one's will. Kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan seperti ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah, atau kemampuan mengendalikan dan meningkatkan fisiknya. F. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja sama dengan mereka, mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen orang lain juga termasuk dalam kecerdasan ini. Jika seseorang memiliki kecerdasan dalam memahami sesama, biasanya ia suka mengamati sesama, mudah berteman, suka menawarkan bantuan ketika seseorang membutuhkan, menikmati kegiatan-kegiatan kelompok, serta percakapan yang hangat dan menyenangkan, senang membantu sesama yang sedang bertikai agar berdamai, percaya diri ketika bertemu dengan orang baru, mengetahui bagaimana cara membuat sesamanya bersemangat untuk bekerja sama, mementingkan soal keadilan serta benar salah, dan senang bersukarela untuk menolong sesama. G. Kecerdasan intrapersonal. Gardner menyatakan bahwa kecerdasan diri pribadi merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan cara kerja. Hal demikian juga termasuk keinginan, ketakutan, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi secara efektif dalam mengatur kehidupan sendiri. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri, memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, bisa mengatur perasaan serta emosi dirinya sendiri. H. Kecerdasan naturalis.
Kecerdasan naturalis atau lingkungan ini terkait dengan kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai, flora dan fauna di lingkungan maupun di alam sejagat ini. Howard Gardner menjelaskan kecerdasan lingkungan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Di dalam keterangan di atas, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan naturalis melibatkan kapasitas untuk mengklasifikasi dan memahami kehidupan dari makhluk hidup, flora, dan fauna. Kecerdasan eksistensial. Gardner berkata, existential intelligence, the capacity to ask profound questions about the meaning of life and death. Kecerdasan eksistensial dirumuskan Gardner sebagai kecerdasan yang menaruh perhatian pada masalah hidup yang paling utama. Gardner memberikan definisi kecerdasan eksistensialis sebagai kesiapan manusia dalam menghadapi kematian, menempatkan diri dalam ciri manusia yang paling eksistensial, makna hidup, makna kematian. Tokoh ini dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti Buya Hamka dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekian dari saya, terima kasih.